Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan ponsel pintar sudah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang, baik untuk keperluan komunikasi bekerja atau hiburan. Bagi kalian yang sedang mencari ponsel dengan budget 3 jutaan, kalian berada di tempat yang tepat. Kami telah merangkum beberapa rekomendasi ponsel terbaru dan terbaik yang bisa kalian dapatkan di Indonesia. Dengan spesifikasi mewah dan RAM besar, ponsel-ponsel ini menawarkan performa yang memadai untuk berbagai keperluan dan tentunya memberikan value for money yang maksimal. Mari simak daftar pilihan yang telah kami kumpulkan, yang tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau tetapi juga spesifikasi yang bisa diandalkan. Yang pertama ada Infinix Note 30 Pro. Untuk spesifikasi layar, Infinix Note 30 Pro mengusung panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 360 Hz, serta tingkat kecerahan layar 900 nits. Layar ponsel ini memiliki sebuah punch hole yang menampung kamera depan 32 megapiksel, beralih ke bagian punggung ada 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera Key VGA. Untuk sektor dapur, pacu Infinix Note 30 Pro ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128 atau 256 GB. Ponsel ini ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 68 watt dengan kabel serta 15 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang kedua ada Infinix GT10 Pro. Soal layar, Infinix GT10 Pro mengusung panel AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate adaptif hingga 120 Hz dan resolusi Full HD+. Layar dengan bezel tipis ini juga mendukung touch sampling rate 360 Hz, rasio aspek 20:9, tingkat kecerahan maksimum 900 nits, dan PWM dimming 1920 Hz. Di sektor fotografi, Infinix GT10 Pro dibekali kamera selfie 32 megapiksel yang ditempatkan di lubang layar. Punch hole kamera ini ditemani dengan 2 lampu flash LED. Beralih ke punggung, terdapat kamera utama 108 megapiksel. Kamera utama ini ditemani oleh 2 lensa 2 megapiksel, tetapi Infinix tidak mengumbar spesifikasi lengkap kedua kamera itu. Untuk sektor dapur, pacu Infinix GT10 Pro diotaki sistem on-chip MediaTek Dimensity 8050 dengan 6 nanometer. Pengguna bisa memperluas storage yang dimiliki hingga 1 TB dengan menggunakan kartu microSD. Kapasitas RAM 8/256 GB, juga bisa diperluas 8 GB dengan memanfaatkan fitur virtual RAM. Infinix GT10 Pro mengandalkan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 45 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Blackview A200 Pro. Salah satu fitur utama dari ponsel ini adalah layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz dengan tingkat kecerahan mencapai 1300 nits dan touch sampling rate 240 Hz. Respons layar sangat cepat dan mendukung berbagai jenis konten dengan sempurna. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer, varian ini dilengkapi dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Yang berarti kecepatan akses data dan multitasking akan sangat cepat. Ponsel ini dilengkapi dengan kamera belakang 108 megapiksel ditambah dengan lensa ultra wide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Kamera depannya memiliki resolusi 16 megapiksel. Kapasitas baterai 5050 mAh yang cukup besar ini didukung dengan teknologi fast charging 66 watt, memungkinkan pengisian daya yang sangat cepat. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Realme 9 Pro Plus. Layarnya yang mengusung panel Super AMOLED dengan luas 6,4 inci Full HD+, refresh rate 90 Hz, dan touch sampling rate 360 Hz. Realme 9 Pro Plus dibekali dengan serangkaian kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel Sony IMX766 OIS, kamera wide angle 8 megapiksel, serta kamera makro 2 megapiksel. Realme mengandalkan chip MediaTek Dimensity 920 untuk sektor dapur pacu smartphone ini. Chip tersebut didampingi oleh RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 dan 256 GB. Dengan baterai 4500 mAh yang didukung pengisian daya cepat Super Dart Charge 60 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Poco X5 Pro.
Bicara soal layar, smartphone anyar ini memiliki panel AMOLED dot display seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Touch sampling rate 240 Hz, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan maksimum 900 nits. Adapun punggung Poco X5 Pro 5G memuat kamera utama 108 MP, kamera ultra wide 8 MP, dan kamera makro 2 MP. Berpindah ke urusan jeroan, Poco X5 Pro 5G mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan dua opsi yaitu 6/128GB dan 8/256GB. RAM Poco X5 Pro 5G bisa diperluas dengan memanfaatkan teknologi Dynamic RAM Expansion 3.0 dengan tambahan 5GB. Sehingga total kapasitas RAM bisa mencapai 11 atau 13GB. Untuk daya ponsel Android ini ditopang baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang keenam ada iQOO Z7. Ponsel ini memiliki desain yang serupa pada bagian layar, misalnya iQOO Z7 series sama-sama mengusung panel IPS LCD dengan ukuran 6,64 inci, resolusi Full HD+ dan refresh rate 120 Hz. iQOO Z7 diklaim merupakan ponsel pertama di Indonesia yang ditenagai dengan chipset Snapdragon 782G. Komponen chipset ini dipadukan dengan konfigurasi RAM 8 atau 12GB. Serta media penyimpanan storage 128 atau 256GB. Selain chipset iQOO Z7 juga memiliki fitur unggulan di aspek daya di mana baterai berkapasitas 5000 mAh di ponsel ini mendukung teknologi pengisian cepat 120 watt. Untuk sektor fotografi, iQOO Z7 dibekali dengan kamera selfie 16 MP dan dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 64 MP dilengkapi OIS dan 2 MP. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh ada Tecno Pova 5 Pro. Tecno Pova 5 Pro datang dengan layar berpanel IPS LCD berdiagonal 6,78 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Layar perangkat ditemani oleh poni berjenis punch hole untuk menampung kamera depan beresolusi 13 MP. Sementara itu konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50 MP dan sensor kedalaman yang tidak dirinci resolusinya. Di sektor dapur, pacu Tecno Pova 5 Pro diotaki oleh chipset besutan MediaTek Dimensity 6080 yang dirancang dengan fabrikasi 7 nanometer. Perangkat tersebut dipadu dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan seluas 256GB. Nilai jual dari smartphone ini adalah dibekali baterai jumbo dengan kapasitas 5000 mAh dan sudah mendukung pengisian daya cepat fast charging 68 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Samsung A24. Untuk spesifikasi layarnya, ponsel penerus Samsung Galaxy A23 ini mengusung panel Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+ dan tingkat kecerahan layar maksimum 1000 nits. Untuk angka refresh rate layarnya adalah 90 Hz. Spesifikasi Galaxy A24 yang dibawa juga sekilas mirip dengan saudara Galaxy A series lainnya. Misalnya di sektor fotografi ada kamera utama 50 MP OIS yang ditemani oleh kamera ultra wide 5 MP dan kamera makro 2 MP. Untuk performa, Samsung A24 ditenagai chipset MediaTek Helio G99 dipadukan dengan RAM 6GB atau 8GB serta penyimpanan media 128GB. Ada slot micro SD eksternal untuk mengekspansi kapasitas penyimpanan media. Samsung A24 ditopang baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang kesembilan ada Vivo V27e. Untuk spesifikasi layarnya, Vivo V27e menggunakan panel AMOLED 6,62 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Layar tersebut dihiasi poni berbentuk punch hole yang menampung kamera depan 32 MP. Di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 MP yang didukung OIS, kamera bokeh 2 MP, dan kamera makro 2 MP.
Untuk dapur pacunya, Vivo V27 e ditengahi chipset MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128 atau 256 GB. Vivo V27 e ditopang baterai berkapasitas 4600 mAh dengan fast charging 66 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Di Indonesia, pasaran ponsel sangat kompetitif dan pilihan yang beragam seringkali membuat calon pembeli bingung, namun ponsel tersebut berhasil menawarkan kombinasi antara spesifikasi mewah dan harga yang terjangkau menjadikannya pilihan yang sangat menarik. Jika kalian memiliki budget sekitar 3 jutaan, kami sangat merekomendasikan ponsel yang kami rekomendasikan sebagai pilihan yang paling layak dibeli saat ini.